Kata Nabi SAW, ragama anfum bri'in man idha sami'tu dhukira inda walam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya lalu dia tidak membacakan salam untukku. Seringkali kita terlalu enteng mengucapkan Nabi berkata, Nabi bersabda, seolah-olah kita hafal betul hadisnya. Padahal hampir semua yang diucapkan itu melenceng. Kamu cari di kitab manapun tidak akan pernah ada hadis seperti yang diucapkan oleh orang ini. Kalau hanya salah membaca satu harkat, nggak apa-apa. Tapi itu menambah-nambah kalimat, bahkan merubah-rubah. Bahkan seolah-olah kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, seolah-olah Nabi itu nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana Nabi berkata, sami'tu idza dzukira. Sementara itu hadis tentang umat gitu ya. Bukan tentang diri Nabi. Kok bisa sami'tu idza dzukira? Apa artinya sami'tu idza dzukira itu? Saya mendengar ketika disebut. Kok jadi saya? Ya. Aneh ya, aneh. Jangan terlalu lemes kita, dikit-dikit hadis, dikit-dikit ayat. Kalau nggak hafal mah nggak usah. Lagi pula tidak ada juga yang menuntut Anda harus sebutkan hadisnya gitu ya. Atau mungkin biar keren gitu selalu bawa hadis, tapi ya harus kapasitas sesuai, harus benar-benar hafal gitu. Sebetulnya kalaupun tidak terlalu hafal ya, kurang-kurang sedikit nggak apa-apa, tapi ini memaksa merubah-rubah. Itu kacau itu ya. Tapi saya tidak mau memasukkan kepada man kadzaba alayya atau berdusta ya. Walaupun kalau secara teori ya masuk. Qawwala 'alan nabi itu namanya, mengatakan Nabi mengucapkan atau menyabdakan tersebut padahal Nabi tidak menyabdakannya. At-takwil namanya ya, menisbatkan ucapan kepada yang tidak mengucapkannya. Itu tidak boleh begitu, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya. Jadi bentuk hadisnya itu ada beberapa versi ya. Sebagiannya seperti ini. Rohima anfu imri'in. Rohima itu berdebu ya. Anfu imri'in, hidung seseorang. Ini maksudnya, bahasa ini maksudnya adalah kinayah. Kata kiasan artinya buruk gitu ya. Buruklah seseorang. Dzukirtu indahu, di mana aku disebut di depannya atau di sisinya, atau dia mendengar namaku disebut, falam yusolli alayya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi ini bicara tentang solawat. Anda baca dalam kitab manapun, mesti hadis ini bicara tentang dalil membaca solawat kepada Rasulullah. Sandingannya dengan hadis yang lain, al-bakhilu ya, orang bakhil adalah orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika namaku disebut ya. Ada banyak hadis itu dan semuanya itu adalah tentang bersolawat. Jangan menambah-nambah kandungan hadis dengan bersalam. Ya. Itu sama dengan seperti yang selalu saya bilang. Iya benar, mencuri itu salah. Iya benar kamu, kita wajib sholat. Tapi kalau sedang ditanya, apa maksud atau kandungan dari Rabbana atina fid dunya hasanah? Apa terjemahannya terus kamu artikan adalah kita harus sholat? Ya kamu benar tapi goblok, begitu loh. Dan di bagian terfatalnya atau bagian paling fatal, Ustadz ini mengganti redaksi falam yusolli dengan falam yusallim. Jadi hadisnya bicara tentang bersolawat, sama dia diganti menjadi falam yusallim. Kan luar biasa itu, mengganti-ganti hadis ya. Kalau misalnya dibantah, lah tapi kan benar kita bersolawat dan salam. Iya pak, iya benar. Tapi bukan kandungan hadis ini. Menggabung solawat dan salam itu bukan kandungan hadis ini. Membaca salam juga bukan kandungan hadis ini. Ya sama dengan yang tadi. Iya pak, benar. Dilarang mencuri. Iya benar, wajib sholat. Tapi itu bukan kandungan Rabbana atina fid dunya hasanah. Sesederhana itu sebetulnya ya. Kalau kita mau pakai talaah waras. Ini menarik sebetulnya ya. Kenapa kita selalu membaca Sallallahu Alaihi Wasallam? Sejak kapan sih kita selalu menyandingkan dua kalimat itu? Sementara kalau kita lihat dari perintah Nabi itu adalah ya bersolawat saja kan. Ya. Artinya kalau namaku disebut bersolawat begitu. Man sholla alayya itu pun kita sering juga baca solawat tidak pakai salam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu kan bersolawat. Itu pun sudah agak-agak aneh kalau kita pakai terapkan. Solawat yang diajarkan Nabi juga nggak begitu. Nggak pernah Nabi mengajarkan bersolawat kepada Nabi itu sallallahu alaihi Muhammad, nggak ada.
Nabi mengajarkan sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seperti sholawat Ibrahimiyah, itu yang diajarkan Nabi. Tapi seluruh orang Wahabi juga biasa mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat juga tidak pernah ada kalau Nabi disebut terus sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada begitu. Jadi penulisan dalam kitab-kitab hadis itu, misalnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala, Ibnu Abbas berkata, ra'aitun nabiyya atau ra'aitu Rasulullah, terus kemudian ada sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dari Ibnu Abbasnya, itu dari perawi hadisnya. Enggak ada sahabat itu ketika dia mengatakan qala Rasulullah atau ra'aitu Rasulullah terus dia juga mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada begitu ya. Jadi itu penting kamu ketahui bahwa selama ini apa yang dilakukan seluruh umat Islam yaitu sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat. Ya. Kalau masalah diajarkan, nah ini kamu harus paham bahwa apa yang diajarkan Nabi nggak mesti harus dipraktekkan oleh Rasulullah, nggak mesti harus dipraktekkan oleh sahabat. Ada yang prakteknya mereka tidak terapkan. Contohnya yaitu menggabung sholawat dan salam. Tapi ayatnya ada. Coba perhatikan biar ada ilmunya. Qalan Nawawi, ini dalam kitab Ibnu Katsir ya. Berkata Imam Nawawi, idza shalla 'alan nabiyyi, apabila ada orang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, falyajma, maka hendaklah dia menggabung atau mengumpulkan bainas sholati wat taslimi, antara solawat dan salam. Falayak tasir, maka janganlah dia meringkas ala ahadihima, atas salah satunya saja. Falayakul, maka hendaklah dia jangan berkata sallallahu alaihi faqat, sallallahu alaihi saja, jangan begitu. Wala, dan juga janganlah berkata alaihi salamu faqat, atau jangan kamu memisah sallallahu ala Muhammad saja atau salim ala Muhammad saja atau as-salatu ala Rasulillah saja atau assalamu ala Rasulillah saja. Harusnya digabung, tapi ini bukan kewajiban ya. Jadi perintah itu kan nggak mesti wajib ya. Kemudian wahada, dan hal ini ya, alladzi qalahu, yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi tersebut ya. Persoalan yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi tersebut berarti ini sudah komentarnya Ibnu Katsir ya. Muntazaun ya, adalah tercabut atau terambil ya, atau terpetik ya, min hadhil ayati al-karimati, dari ayat yang mulia ini ya. Wa hiya qauluhu, dan ayat tersebut adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ya, begitu ya. Fal aula ayyuqala, maka yang lebih afdol dikatakan ya, atau hendaknya diucapkan sallallahu alaihi wasallim tasliman. Jadi harus ada taslimannya. Begitu Pak ya. Bahkan ada hal yang menarik ya, agak lucu sebetulnya. Ketika Syekh bin Baz mengulas atau menjelaskan tentang kenapa kita membaca sholawat dan salam secara beriringan, sallallahu alaihi wasallam gitu. Syekh bin Baz tidak bisa mendatangkan hadis Nabi mengajarkan begitu karena memang tidak ada. Tidak ada. Akhirnya yang didatangkan oleh Syekh bin Baz adalah isi dari kitabnya Ibnu Shalah dalam Muqaddimatu Ibnu Shalah ya. Muqaddimatu Ibnu Shalah ya. Di mana isinya adalah mimpi seorang ulama. Nah, maka langsung saya bacakan ya, langsung saya tampilkan tulisannya ya, biar kamu percaya. Bismillahirrahmanirrahim, itu mulai dari Waruwiyah ya. Waruwiyah an Hamzah al-Kannani, dan diceritakan dari Hamzah al-Kannani. Ini adalah tulisan Ibnu Muflih ya. Ibnu Shalah maksudnya ya, yang dijadikan materi oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya ketika menjawab pertanyaan menggabung sholawat dan salam ya. Jadi itu ada tulisan Al-Imam Ibnu Baz begitu ya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Al-Kannani ini. Annahu kana, bahwasanya Al-Kannani ini ada ya. Yaqulu berkata, kuntu, saya ada, aktubu al-hadisa, menulis hadis ya. Wa kuntu, dan saya ada, aktubu, menulis inda dzikrin nabiyyi, ketika menyebut nama Nabi, misalnya qolan nabiyyu ya, atau ada sami'tun nabiyya atau ra'aitun nabiyya ya. Apa yang ditulis? Sallallahu alaihi, yaitu hanya sallallahu alaihi. Wala aktubu, dan saya tidak menulis wasallama. Fara'aitu an-nabiyyah, maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam tidur. Artinya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya,
Malakala tutimmus sholata alayya. Ada apa kamu ini? Kenapa tidak menyempurnakan sholawatmu kepadaku? Artinya meninggalkan salam itu oleh Rasulullah dianggap sholawatnya tidak sempurna. Begitu ya. Ini di dalam mimpinya. Qala, maka kemudian Al-Kanani ini berkata, fama katabtu ba'da dzalika, maka setelah itu saya tidak pernah menulis lagi sallallahu alaihi, lafaz sallallahu alaihi illa katabtu, kecuali pasti saya tulis wasallama, ada tambahan sallamah. Jadi setelah mimpi tersebut Al-Kanani ini menulisnya mesti sallallahu alaihi wasallam. Ila anqala Ibnu Shalah ya. Ini kan bukti bahwa ini adalah ucapan Ibnu Shalah. Sampai kepada ucapan Ibnu Shalah, kultu, saya berkata, kalau menurut Ibnu Shalah ya, yukrahu aidan, makruh ya, al-iktisaru, yaitu meringkas, ala qaulihi alaihi salam ya. Berarti sama dengan Imam Nawawi tadi ya. Dianjurkannya itu berarti sunnah hukumnya ya, kalau mau diarahkan ya. Dianjurkannya itu mengumpulkan keduanya, maka tidak boleh iktisor bi ahadihima, salat saja atau salam saja, tidak boleh maksudnya makruh ya. Wallahu a'lam. Intaha al maksud min kalamihi, inilah maksud dari ucapan Ibnu Shalah ya. Ibnu Bas ya. Ya mungkin terpaksa ya membawakan cerita mimpi. Karena enggak temukan dalilnya selain ini ya. Artinya enggak temukan itu yang ada perintah soreh itu ya. Gabunglah sholawat dan salam itu ya. Kenapa? Karena kalau dalam sholat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, yang enggak semua ulama mengatakan itu ada indikasi harus dibarengkan ya. Ada yang mengatakan boleh saja dipisah. Makanya ulama berbeda-beda pendapat. Apa hukumnya bersolawat saja tanpa salam atau bersalam saja tanpa solawat? Ada yang bilang makruh, ada yang bilang ya mubah saja bila karoha, enggak ada kemakruhannya. Karena biasa dalam Al-Quran itu dua kalimat enggak mesti selalu kamu kerjakan berdempetan ya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat dan zakat. Apa setelah sholat langsung bayar zakat kan enggak juga ya. Begitu. Allahumma hdina hada sabil.